Ikhwatal iman, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamun ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Sahabat Start FM, kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah di hari Ramadan ini kita tetap diberikan oleh Allah kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana ibadah puasa ini merupakan satu kewajiban yang wajib untuk kita taati sepanjang tidak ada uzur yang membolehkan untuk kita meninggalkannya. Begitupun alhamdulillah bagi kita yang hari ini dianugerahkan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa ini, ada setidaknya 2 poin yang harus kita perhatikan sepanjang kita melaksanakan ibadah puasa ini. Yang pertama, ada yang kita sebut dengan istilah mubtilat atau hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah kita sebut dengan mufsidat, ya, hal-hal yang merusak puasa. Jadi yang pertama tadi mubtilat yang membatalkan puasa, yang kedua mufsidat yang merusak puasa. Sahabat Start FM, kebanyakan kita lebih terfokus selama ini di kalangan umat Islam, lebih banyak fokus pada menjaga dan menghindari yang mubtilat, yang membatalkan puasa ini. Karena ini lebih jelas dia barangnya, ya, lebih jelas kondisinya, lebih jelas poin-poinnya apa saja yang membatalkan puasa itu. Maka mayoritas kita, mulai dari yang anak kecil sekalipun, paham benar ya apa saja yang membatalkan puasa itu, dan kita jaga baik-baik agar tidak batal puasanya. Tapi untuk poin yang kedua, mufsidat, ya, poin yang kedua ini mufsidat yang merusak puasa kita, yang merusak pahala puasa kita. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan berat untuk kita. Sekedar menjaga yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, itu anak-anak kecil sampai dewasa itu insya Allah bisa sepanjang mereka diberikan kesehatan. Tapi yang terkait dengan mufsidat ini harus menjadi perhatian kita. Yang merusak pahala puasa, yang endingnya ketika mufsidat ini kita tidak jaga, maka jadilah kita nanti seperti yang disampaikan Rasul, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Bahwa banyak kemudian di antara umatnya ini, di antara kita kaum muslimin ini yang berpuasa sepanjang hari, tapi kemudian tidak mendapatkan apa-apa illal ju' wal 'atas, kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah, ini sangat memprihatinkan tentunya. Maka mufsidat yang merusak pahala puasa itu harus menjadi fokus kita, perhatian kita sepanjang melaksanakan ibadah puasa ini. Apa saja itu? Tentu inilah hal-hal yang merusak pahala puasa itu. Yang paling familiar, yang sering banyak kita langgar itu misalnya ghibah, fitnah, dusta, khianat, ya, pelanggaran panca indera, mata yang tidak bisa dijaga pandangannya, telinga yang tidak bisa dijaga pendengarannya, mulut yang tidak bisa dijaga ucapannya. Maka ini akan menjadi poin-poin yang akan merusak pahala puasa kita, sahabat sekalian. Maka di hadis yang lain Rasul mengingatkan, malam yada qaulaz zur, orang-orang yang berpuasa itu tapi tidak bisa menjaga lidahnya, orang-orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan keji, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan puasanya. Allah tidak butuh dengan lapar kita, Allah tidak butuh dengan dahaga kita, Allah tidak butuh dengan puasa kita.
Allah sebenarnya hanya ingin melatih kita untuk menjaga diri, menjaga ibadah, menjaga hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau dengan fasilitas puasa ini kita belum mampu menjaga hati, belum mampu menjaga ibadah, menjaga panca indera kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, maka sungguh Allah tidak membutuhkan puasa kita itu. Maka ghibah, ya, atau yang kita sebut dengan gosip itu dihindari, sahabat sekalian. Fitnah dihindari. Ada orang bertanya, loh, yang saya katakan tadi kan benar Ustadz, kalau dia itu si fulan itu begini gitu kan. Ya justru karena benarlah yang kita katakan itu maka disebut dengan ghibah. Ya kalau orang yang kita bicarakan itu tidak benar, apa yang kita sampaikan sebenarnya tidak benar, ya itu jatuhnya ke fitnah. Ya, jadi kalau ada orang, si fulan gemuk kali sekarang ya ghibah. Ya kan benar dia gemuk, ya karena dia benarlah gemuk, lalu kita katakan ke orang-orang bahwa si fulan itu telah gemuk, yang seandainya orang yang kita ceritakan itu tahu bahwa kita menceritakan dia, mengatakan ke orang-orang bahwa dia sudah gemuk, dia tidak suka. Jadi itu ya, dia tidak suka, maka itu disebut dengan ghibah, walaupun itu fakta. Tapi kalau sebenarnya dia kurus kita katakan gemuk, ya itu fitnah. Jadi jangan bilang, ya benar kok yang saya bilang Ustadz, saya bukan fitnah. Ya karena bukan fitnah maka ghibah. Dan itu yang merusak pahala puasa kita, sahabat sekalian. Ya. Jadi sekali lagi, selain kita menjaga puasa kita yang mubtilat tadi, perhatikanlah panca indera kita, ucapan kita, hati kita tidak mendengki, tidak hasad, ya, tidak cemburu, ya, tidak merengut, agar kemudian pahala puasa kita ini tetap terjaga sampai menjelang berbuka puasa nanti. Barangkali sahabat sekalian kaum muslimin, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pengingat untuk diri kami sendiri dan untuk kita pada umumnya. Barakallah, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.